warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan kali ini, atas undangan kami. Kami sangat berbahagia atas support dari Bapak Ibu atas kehadirannya pada kali ini. Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini kami ingin berbagi ilmu yang sudah kami dapat dari program Guru Penggerak, dan mungkin ini berkaitan dengan program kita nantinya di sekolah, yaitu tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset. Bapak Ibu, mungkin sebagai prolog di sini untuk mempersingkat waktu, bahwa program ini adalah bagaimana kita mengembangkan, meningkatkan kualitas sekolah, apakah itu kualitas pembelajaran maupun kualitas sekolah dalam program-program sekolah, dengan memanfaatkan aset yang sudah kita miliki. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi melihat masalah, kita tidak akan melihat kekurangan kita, masalah kita, tapi kita melihat kelebihan kita, kekuatan kita. Jadi segala yang tadinya negatif bisa berubah menjadi positif. Jadi contohnya salah satunya mungkin seperti saya cerewet, mungkin kecerewetan saya jangan diambil sisi negatifnya, hanya diambil sisi positifnya. Begitu juga Bapak Ibu jangan merasa bahwa Bapak Ibu punya kekurangan, tapi punya kelebihan. Dan kelebihan itulah yang akan kita jadikan modal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk selanjutnya silakan dalam program ini mungkin nanti akan dibuka oleh Bapak. Pak Rahmat, selanjutnya mau dilanjutkan aja. Ya Bapak, biar teman-temannya nggak terlalu lama, kasihan nanti Bapaknya. Nggak apa-apa ya, dimulai aja. Silakan, mau dilanjut oleh Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di kegiatan yang terkait dengan aksi nyata, dan saat ini aksi nyatanya terkait dengan pengelolaan sumber daya berbasis aset. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset, bahwa tujuan daripada pengelolaan aset ini, kita harus tahu aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi sekolah itu tujuan daripada pengelolaan aset ini itu membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan atau perkembangan murid itu sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi yang namanya proses pengelolaan sumber daya berbasis aset ini, jadi suatu keberhasilan dalam pembelajaran itu kita harus melihat bahwa aset yang ada di sekolah itu sebagai kekuatan atau kekurangan. Nah, poin yang pentingnya adalah ketika kita mendengar sebuah kata aset, maka yang dicari adalah kekuatan. Bagaimana caranya agar aset-aset yang ada di sekolah ini sebagai kekuatan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di sini, nah ini agenda kita hari ini. Jadi tadi introduksinya sudah dari Ibu Tanti, kemudian ada pemaparan kepala sekolah tentang sumber daya berbasis aset. Kemudian karena kebetulan Bapak sedang ada tamu ya, jadi untuk sementara kita langsung saja ke pemetaan aset sekolah yang ada di SNPN 1 Kota Serang. Nah, sebelum kita berbicara tentang aset apa saja yang ada di sekolah sebagai kekuatan daripada sekolah kita ini, maka kita harus tahu dulu bahwa pemetaan dalam sumber daya aset itu ada 7 modal. 7 modal ya. Yang pertama modal manusia, kemudian modal finansial, ada sosial, kemudian politik, fisik, agama dan budaya, dan yang terakhir yang berhubungan dengan lingkungan. Inilah 7 modal yang harus dimiliki oleh sekolah. Ini adalah aset atau kekuatan yang harus kita kembangkan atau harus kita gunakan untuk proses pembelajaran.
Jadi kalau dikatakan sekolah itu berhasil atau tidak, bagaimana dia melihat kekuatan sebagai ataupun aset itu sebagai kekuatan, bukan sebagai kekurangan. Jadi bagaimana kita harus mengembangkan aset yang kita miliki. Sekarang contoh misalkan di modal manusia, nanti mungkin saya bagi-bagi ya, mungkin dari manusia, modal manusia dan sosial, nanti mungkin selanjutnya dari Bu Tanti, dan selanjutnya nanti dari Bu Dedeh Mayasari ya. Yang pertama, modal manusia. Kira-kira Bapak Ibu, aset yang ada di sekolah yang terkait dengan modal manusia itu apa saja? Siswanya. Selain siswa, gurunya, kemudian tenaga pendidiknya. Ada lagi nggak Bu? Kepala sekolahnya, ya, kepala sekolahnya. Kemudian ada lagi kira-kira? Orang tua ya, orang tua atau komite ya. Nah di sini ada 5 poin, mungkin nanti bisa ditambahkan kalau misalkan ada masukan. Jadi ada aset yang terkait dengan modal manusia, yaitu yang terkait pertama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kita sudah pasti mempunyai pengalaman ya, kemudian kualifikasinya juga sudah S2, kemudian dia juga sebagai lolos sebagai kepala sekolah penggerak. Kemudian ada guru, kita untuk guru, data guru itu 36 PNS, kemudian ada 7 P3K dan 2 honorer yang insya Allah tahun ini diangkat menjadi P3K ya. Ya, kemudian yang ketiga tenaga pendidik, yaitu aset yang kita miliki yaitu tenaga pendidik. Di sini kualifikasinya pendidikan minimal SMA yang kita miliki. Kemudian murid dengan jumlah 1000 saat ini ya, update terakhir itu 1256 dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang heterogen karena kita ada di perkotaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian aset yang kita miliki juga orang tua atau siswa, komite ya, orang tua siswa atau komite. Nah di sini aset yang kita miliki latar belakang sosial, kemudian ekonomi dan pendidikan yang heterogen. Dari kelima aset ini bisa kita manfaatkan ya. Nah yang pertama contoh misalkan kepala sekolah. Nah strategi pemanfaatan seperti apa? Maka di dalam aset kepala sekolah ini beliau memiliki nilai dan karakter pemimpin atau berperan sebagai manajer di sekolah. Kemudian guru. Nah, strategi pemanfaatan seperti apa terhadap aset yang kita miliki ini, guru ini? Maka mau tidak mau diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, kemudian workshop atau diklat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk pengembangan diri. Kemudian untuk tenaga pendidik juga sama seperti guru, yaitu kembangkan pengembangan dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop lainnya. Kemudian murid dengan jumlah 1256 diberi kesempatan belajar dengan fasilitas yang sama, kemudian kesempatan berkembangnya secara akademik ataupun non akademiknya itu dan diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan potensi murid tersebut. Kemudian orang tua siswa atau komite ini strategi pemanfaatannya ya sebagai sumber pendanaan alternatif. Jadi Bapak Ibu setiap ada kegiatan program di sekolah, nah aset orang tua siswa ini sebenarnya bisa dijadikan sumber pendanaan alternatif ataupun kolaborasi antara orang tua dan sekolah di dalam program-program sekolah yang kita jalankan. Itu modal manusia Bapak Ibu ya. Di antara 5 poin ini Bapak Ibu kira-kira ada tidak aset yang lainnya yang belum teridentifikasi atau yang belum dipetakan di yang modal manusia? Kalau pengawas masuk ya? Pengawas masuk. Pengawas itu berarti terkait dengan pembinaan ya, bimbingan ataupun pembinaan. Ada lagi? Mungkin cukup ya Bu ya? Ada apa lagi Pak Agus? Untuk tenaga pendidikannya? Oh iya, tenaga kependidikan ya. Maksudnya ini tenaga kependidikan atau TU ya. Jadi ini maksudnya ini guru, yang ini tenaga kependidikan maksudnya ya. Nah
Nah itu kalau untuk strategi pemanfaatannya sama seperti di poin guru atau di poin 2 ya. Kemudian ya pendidikan ya diganti ya. Iya di tenaga TU. Oke. Tenaga pendidik ke pendidikan. Oke, tenaga kependidikan itu modal manusia. Jadi tambahannya tadi satu lagi pengawas ya. Kemudian kita lanjutkan ke modal sosial. Nah, berarti kalau modal sosial ini berarti terkait dengan hubungan-hubungan dengan pihak luar ya. Bapak Ibu di sini asetnya yang kita coba petakan ada FKKS, kemudian NGMP mata pelajaran ya. Kemudian ada BPMP atau yang dulu disebut dengan apa Bu? LPMP ya. LPMP sekarang jadi BPMP atau BGP, Balai Guru Penggerak. Kemudian ada Dinkes, kalau misalnya kita pernah berhubungan dengan Dinkes atau Puskesmas. Kemudian ada BNN yang kita sering berhubungan dengan BNN, ada kepolisian dan ada Kodim ataupun Korem. Nah ini strategi pemanfaatannya kalau untuk PMKKS, pengawasan dan pembinaan sekolah. Kemudian NGNP itu terkait dengan sosialisasi pengembangan diri dan pelatihan. Kemudian yang ketiga BPMP dan BGP itu sama seperti NGNP, yaitu terkait dengan sosialisasi, kemudian pengembangan diri dan pelatihan. Kemudian Dinkes atau Puskesmas ini terkait dengan penyuluhan dan kerjasama tentang kesehatan. Kemudian yang kelima BNN, kita juga pernah bekerja sama, yaitu tentang penyuluhan dalam bidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian kepolisian, ini penyuluhan di bidang hukum ataupun lalu lintas. Kemudian ada Kodim ataupun Korem, itu terkait dengan bidang hukum dan bimbingan masyarakat. Apakah di antara 7 poin ini ada yang perlu ditambahkan? Aset yang kita miliki di sekolah terkait dengan modal sosial. OSIS, Pramuka, dan PMR, ekskul ya? Masuknya ekskul ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu atau mungkin Bu Tati, ada Bu Tati? Bu Tati kalau suka kerjasama dengan DP 3 AKB ya, DP 3 AKB biasanya terkait penyuluhan apa Bu? Penyuluhan remaja ya. Oke, generasi berencana ya. Kemudian DLH mungkin ya, Dinas Lingkungan Hidup, itu terkait dengan sekolah adiwiyata atau lingkungan. SMKN Pertanian yang saat ini kita jalani ya, itu terkait dengan P5 ya, proyek P5, atau bisa juga mungkin DPRD kota gitu kan, atau dinas pariwisata yang sedang nanti kita coba jajaki ya. Nah itu modal-modal sosial yang kita miliki. Nah ini tentang modal sosial ya, asetnya ya, nanti sudah ditambahkan oleh Bu Dema ya. Oke, selanjutnya modal selanjutnya akan dibahas oleh Bu Tanti ya. Untuk Bu Tanti dipersilahkan. Selanjutnya Bapak Ibu, modal fisik. Modal fisik sudah jelas, kita bangunan sekolah dengan jumlah kelas dengan cukup banyak, ini adalah modal fisik kita. Kemudian laboratorium yang cukup lengkap kita, laboratorium komputer dan laboratorium IPA dengan sarana prasarana yang menurut kami itu sudah memadai. Kemudian kantin sekolah, masjid, dan halaman ruangan terbuka, halaman yang bisa digunakan dengan berbagai macam kegiatan, apakah itu olahraga, seni dan sebagainya, kita sudah bisa memanfaatkan. Dan masjid, kira-kira apalagi perpustakaan, Bapak Ibu ya, perpustakaan, semua yang ada di fisik yang ada di sekolah kita, termasuk ruang guru,
termasuk ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang tata usaha, pendopo dan sebagainya. Itu adalah aset fisik yang bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini maka kita bisa memanfaatkan semua aspek dan aset yang ada di sekolah, termasuk fisik ini secara menyeluruh. Artinya tidak harus di dalam kelas, kita bisa outing kelas, bisa di luar kelas dan memanfaatkan aset yang ada. Itu yang diharapkan. Kemudian strateginya menciptakan suasana lingkungan belajar kerja yang kondisi dan nyaman. Sekarang ini karena dalam kurikulum Merdeka bahwa lingkungan itu juga termasuk salah satu yang diperhatikan, di mana anak merasa nyaman belajar. Apakah dia merasa nyaman di luar, di pojok, di sudut, di mana itu adalah sebetulnya kemerdekaan bagi mereka memilih, di mana mereka merasa nyaman untuk belajar. Tinggal guru bagaimana mensiasatinya dalam strategi pembelajaran. Mungkin seperti itu. Karena kan kita semua berpusat anak belajarnya di kelas gitu. Nah, untuk ke depan mungkin kita bisa memanfaatkan aset fisik ini secara menyeluruh, menyebar. Sehingga di situ akan terlihat bahwa kemerdekaan anak-anak itu kita fasilitasi. Ya. Jadi ada anak itu yang mungkin tidak merasa nyaman di kelas dan sebagainya. Kemudian kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler secara optimal dengan memanfaatkan aset fisik yang ada. Kemudian kegiatan perekonomian di sekolah sebagai sumber penghasilan, koperasi kita sudah memulainya, dan kantin sekolah. Dan memfasilitasi kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan di sekolah. Selain praktek-praktek kita sudah memanfaatkan aset olahraga, seni, dan saya rasa untuk fisik cukup Pak Rahmat. Ada tambahan Bapak Ibu? Student Plaza. Iya, semua Mister banyak banget SMP 1 itu banyak. Iya, banyak. Laboratorium IPA 2, laboratorium komputer 4, ruang meeting, ruang kesenian, ruang olahraga. Ini Pak Rahmat kayaknya buru-buru banget jadi sengaja biar banyak banget ya. Iya. Saya lanjut. Iya. Lanjut Pak Rahmat. Nah, kalau aset finansial untuk saat ini kita hanya berpangku pada bos. Dan mungkin saya memasukkannya sumber lain yang tidak terikat, yaitu donasi orang tua, itu pun tidak terikat kan. Artinya kita bisa manfaatkan aset itu. Mudah-mudahan Forsa itu sampai selanjutnya. Kemarin saya ketika ketemu dengan orang tua sudah sempat saya sampaikan bahwa mereka itu adalah aset sekolah. Dan mungkin selain motif, karena mereka itu dukungan mereka ke anak-anak belajar dan sebagainya sangat kita butuhkan. Dan tidak menutup kemungkinan mereka membantu dalam bidang finansial untuk kita. Ya, itu yang mungkin bisa membantu program-program kita di sekolah. Kira-kira ada tambahan Bapak Ibu? Aset ini? Tidak ada? Paralel masuk nggak? Tidak terikat ya? Sumber lain yang tidak terikat ya? Mungkin tidak ada lagi kayaknya ya, karena kita tidak mengambil anggaran yang lain. Kemudian aset politik, otomatis regulasi kebijakan baik dari pusat, pemerintah Kota Serang, DPRD, Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan termasuk kebijakan dari sekolah. Regulasi dari sekolah, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan kepala sekolah, baik yang merupakan kesepakatan kita bersama maupun kebijakan yang diambil oleh pimpinan yang berlaku untuk kita dalam hal ini. Itu adalah aset politik, modal politik yang bisa kita lakukan. Ketika kita melaksanakan suatu program tanpa ada regulasi kebijakan dari pimpinan, kita tidak mungkin melaksanakan. Itu adalah kekuatan untuk kita Bapak Ibu dalam melaksanakan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ada lagi masukan Bapak Ibu? Ini sengaja dipercepat, khawatirnya kelamaan janjinya sebentar. Oke, dilanjutkan oleh Bu Dede Maya. Silakan Bu Dede Maya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang aset modal agama dan budaya. Salah satunya yaitu tokoh masyarakat dan komunitas keagamaan atau seni. Strategi pemanfaatannya melibatkan dan bekerja sama dengan kegiatan keagamaan. Yang kedua, sebagai media untuk belajar dan pelestarian di sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada penambahan dari aset
masjid dan suka ada pengajian di situ. Kayak pengajian bulanan ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Mr. Heri. Mungkin Mayoritas muslim juga Asep itu karena mayoritas kita kan muslim Asep yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang walaupun yang minoritas jadi keragaman agama juga merupakan Asep yang bisa kita manfaatkan. Kemudian komunitas agama tradisi adat Banten ya Pak. ya kita juga kan P5 ya. Iya, yang mulut itu bekerja sama orang tua budaya juga ya, budaya Banten. Kalau adat Banten ini kecenderungannya kemana? Adat sih atau khusus Banten? Budaya Banten itu memang khusus Banten atau memang itu kemudian ada dari Sunda atau Jawa atau asli Banten. Di Bandung Saya Banten ada khususnya Banten itu kan dulu yang punya Sultan istilahnya apa Kebantenan? Kesultanan apa? Tempat sandarnya kapal. Pelabuhan. Kita punya pelabuhan dari dulu itu di Banten, Karangantu itu dan sudah terkenal dan banyak pedagang-pedagang dari dulu yang memang dari Arab yang datang ke Indonesia dan berbaur menikah dengan orang asli dari sini gitu. Jadi memang asli dari Banten itu sendiri. Istilahnya apa itu? Kesultanan ya. Kesultanan Banten. Surosoan. Bapak ke depan ya Pak. Jangan Iya, pokoknya Banten aja ya. Pokoknya ke Banten aja Bu. Iya. Kalau nggak salah, kalau Banten itu dia satu garis lurusnya dengan Cirebon ya. Cirebon ya. Dengan Cirebon, Kesultanan Cirebon. Itu kalau ditarik ya, kalau silsilahnya gitu ya. Itu tentang modal agama dan budaya. Mungkin nanti lanjutkan oleh Bu Deni Mayasari lagi. Ya, modal aset selanjutnya itu modal lingkungan, di mana aset kita memiliki pemukiman dan jalan raya. Strategi pemanfaatannya, lokasi sekolah yang ada di perkotaan membuat siswa heterogen sehingga mengembangkan wawasan, jiwa sosial, dan toleransi yang tinggi. Yang kedua, lokasi dekat jalan raya sehingga mudah diakses dengan kendaraan umum. Mungkin ada tambahan atau gimana dari Bapak dan Ibu tentang aset modal Kalau lingkungan? pekarangan sekolah jadi Ruang terbuka, bisa ke ruang terbuka, tanaman, berbagai jenis tanaman, fisik, pekarangan sekolah. iya, Itu bisa masuk ke lahan, fisik. fisik halaman, jadi ruang terbuka seperti tanam-tanaman itu masuk ya. Ini kan pagar juga kosong juga. Bisa jadi aset Pak, nanti lahan-lahan untuk kegiatan peserta didik gitu ya. Mungkin salam dan bahagia, tetap semangat, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan dengan materi yang kami dapat bisa membuka dan membantu para guru ya tentang aset yang ada di sekolah. Tadi benar kata Bu Tanti, kita jangan melihat dari kekurangan, tetapi kita lihat kelebihan kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya yaitu tentang pemaparan tentang pemetaan sumber daya atau modal aset ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala dipersilakan. Kok saya mau bentas?
Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu terlambat mengikuti kegiatan apa itu Pengelolaan sumber daya. pengelolaan sumber daya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu mungkin tugas dari CGP, tapi juga perlu diketahui oleh kita semuanya tentang pengelolaan aset. Kalau di buku 1 ini disebut dengan potensi. Kalau di analisa SWOT namanya analisis strategis. Jadi potensi yang kita miliki. Kalau tadi misalnya potensi lingkungan, kita ini ada di perkotaan. Harusnya dikaji apa potensi dari perkotaan itu, gitu kan? Jadi itu yang harusnya dikaji. Misalnya tingkat partisipasi kasar anaknya, outputnya lebih besar, lebih baik, gitu kan? Karena sekolah-sekolah dikelilingi oleh sekolah-sekolah yang memiliki kualitas yang baik, SD3 dan sebagainya. Itu strategi. Kemudian kalau tadi misalnya aset jalan dengan jalan raya, sehingga akses anak-anaknya lebih mudah. Itu bagian dari strategi strategi yang harusnya memang ada di buku 1. Kalau saya di program kepala sekolah, saya mungkin punya juga analisis strategi tentang potensi yang dimiliki oleh SMP 1. Saya punya data, misalnya kelulusan SD di tahun 2022 itu berapa yang lulus, gitu kan? Kemudian sehingga kita punya potensi apa. Nah, kalau ini saya dijelaskan tentang potensi sumber daya manusia, kemudian kalau tadi potensi fisik, sumber daya kita jelas. Kalau dari sisi kualifikasi pendidikan, kita semua sudah terpenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan pasal 8 perundang-undangan S1. Hampir 100% ini kali ini ya, tidak ada yang. Kemudian linearitas. Nah, mungkin semua mengajar sesuai dengan backgroundnya, kecuali mungkin Pak Budi ya dipekerjakan atau dikaryakan untuk mengajar PKN. Jadi sudah tidak ada lagi guru matematika mengajar IPA atau sebaliknya, atau mungkin bahasa Inggris isi bahasa Indonesia, itu kita sudah 100%. Kemudian dari sisi sumber daya yang lain, misalnya yang kualifikasi S2 kita sudah berapa orang, gitu kan? Ini juga menjadi potensi yang kemudian sertifikasi itu kita 60%. Kalau lihat dari data di Katolik. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau data-data kuantitatifnya ada di profil yang bisa di-download oleh operator. Atau saya punya juga, saya selalu pegangnya itu profil tahun 2023, misalnya jumlah gurunya berapa, guru yang umurnya di atas 50 tahun berapa orang, yang termasuk yang mendekati pensiun berapa orang, gitu kan. Jadi guru-guru yang muda dari durasi rentang umurnya antara 30 sampai 40 itu ada semuanya. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian jenjang kualifikasi pendidikan, kemudian yang sudah tersertifikasi, itu semua ada di profil. Dan secara potensi sumber daya manusia kita memiliki potensi yang cukup ideal, gitu kan. Tinggal mungkin tadi memberdayakan, kemudian mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Kalau dilihat dari sisi misalnya penyebaran beban kerja, ya, beban kerja memang kita masih ada beberapa mata pelajaran yang kekurangan, misalnya PS, kemudian PPKN. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari beban kerja maksimal ya tidak ada kekurangan sebenarnya. Cuma kan kita menghitungnya menggunakan dasar penghitungan beban kerja itu masih 24 jam. Padahal sebenarnya beban kerja maksimal guru adalah 40. Walaupun kalau di SMP nggak mungkin Bapak Ibu. Yang SMP yang satu shift itu nggak boleh 40 jam. Jadi kalau 40 jam itu hanya bisa berlaku di SMK. Kalau yang satu shift. Tapi kalau yang 2 shift mungkin bisa. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang mengajar 40 jam di SMP pasti nggak valid. Saya udah hafal, jadi pasti nggak valid karena nggak mungkin mau berapa jam nih, mau 6 hari kerja pun juga nggak kerja.
Kemudian potensi yang lain seperti murid kita banyak dari sisi murid juga sama, nanti bisa dipotensialkan, artinya jenjang umur itu bisa terlihat. Nanti saya kasihkan di profilnya itu semua terlihat yang umurnya 10 sampai 12 tahun berapa orang, 12 sampai 12 tahun berapa orang itu bisa ya, walaupun dari sisi jumlah kita nilainya mungkin paling kurang, pasti kalau di aplikasi nilainya E atau merah, yaitu perbandingan antara jumlah rombel dengan siswa per rombelnya. Jadi kalau kita itu rata-rata rombel itu 43 kalau di Dapodik kita. Jadi perbandingan guru dengan murid itu 1 banding, itu ada hitung-hitungannya. Ini juga bisa diperhitungkan dan itu kita sudah overload memang. Kalau dari sisi siswa mungkin tidak potensinya adalah beragam, kemudian kecenderungannya memang ya memiliki kualitas murid yang lebih baik dibanding yang lain. Ya. Kemudian termasuk kondisi sosial ekonomi siswa juga mungkin juga beragam. Kalau untuk sosial kondisi lingkungan ya kita mungkin potensi karena kita dikelilingi oleh kalau dalam dunia Wiyata Mandala itu, Mandala kita ini lingkungan pendidikan sebenarnya adalah SMA, SMK, kemudian sebelah kirinya ada SD dan sebagainya. Dan di sini perkampungan yang terpapar dengan Bupati. Itu mungkin beberapa sekilas secara global. Tapi memang seharusnya yang memiliki data detail mungkin teman-teman dari di JKP karena beliau memang betul-betul mencari data secara detail. Saya nggak tahu kemarin data yang dimiliki dari mana tetapi sebenarnya kalau secara kuantitatif statistik Bapak Ibu melihat dari profil Dapodik itu bisa diterjemahkan menjadi data kualitatif. Kita memiliki potensi yang seperti apa. Nah, termasuk mungkin dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi sisi kompetensinya, kualitas kompetensi guru itu bisa terlihat juga di data pendidikan. Jadi mungkin masukan saja dari teman-teman CGP kalau kita ingin menganalisa tentang potensi yang dimiliki oleh sekolah, acuannya adalah profil sekolah secara kualitatif dengan raport pendidikan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi bisa di-download, minta tolong ke operator, di-download dan itu bisa ketahuan profil sekolah kita itu seperti apa. Anak-anak kita ini kualitasnya ada di mana, literasinya di mana, kemudian numerasinya di mana. Termasuk mungkin guru-gurunya ini apakah ramah kepada anak, guru-gurunya ini apakah guru yang tidak pernah melakukan bullying, ada di raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu kemarin waktu mengisi kuesioner di KM itu ada raportnya dan itu bisa dipilah-pilah. Kita di kategori yang mana. Jadi kalau kita mengatakan kita sekolah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak, secara data kuantitatif apa betul nih ketika mengisi di KM, di AKM. Saya kira itu mungkin tambah saja Pak Rahmat, Bu Tanti, Bu Demai tentang apa yang tadi sudah didiskusikan. Prinsipnya mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan sebagai tugas tidak hanya berhenti sebagai tugas, tapi memang betul-betul bisa diolah menjadi sebuah data untuk meningkatkan kualitas peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Kepala yang sudah memaparkan tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset. Bapak Ibu, untuk acara terakhir yaitu kesimpulan, inti dari kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa kita sebagai guru harus melihat sumber daya atau resource yang kita miliki, yang 7 modal tadi, itu sebagai kekuatan atau aset yang itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang keberpihakan kepada murid atau kepada siswa. Itu intinya sebenarnya, Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya makan sini. Iya, makan sini. Oh, dibekal aja. Pisang katanya. Yuk ambil pisangnya 2 kilo kan. 2 kilo dibagi.